Salam jumpa pemirsa, tingginya tingkat kekerasan pada perempuan di Aceh hingga saat ini masih saja terus terjadi. Baik itu berupa kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Prihatin dengan permasalahan yang menimpa kaumnya, perempuan muda ini dengan tekad yang bulat menggalang kekuatan lewat berbagai kegiatan pemberdayaan demi membangkitkan kembali semangat perempuan Aceh. Siapa dia? Saya Rahma Mandasari, inilah Selasar Budi. Perempuan merupakan sosok yang berperan besar dalam kehidupan setiap manusia. Terlepas perannya sebagai seorang ibu, kakak, adik, maupun istri. Namun di era modernisasi sekarang ini, citra kaum perempuan telah banyak mengalami pergeseran. Perempuan kerap dijadikan sebagai objek seksual, bukan lagi sebagai objek yang dilindungi ataupun dihormati. Tergerak dengan problematika bias gender di daerahnya, Irma Sari, seorang perempuan muda asal kota Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, bersama dengan rekan-rekannya sesama aktivis perempuan, kemudian mendirikan sebuah organisasi nirlaba bernama Aceh Women for Peace Foundation di tahun 2009. Organisasi ini menjadi wadah terbuka bagi setiap perempuan Aceh agar terwujudnya perdamaian, kesetaraan gender, dan penegakan hak asasi perempuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Karena di Aceh sendiri masih banyak ditemukan kasus terkait dengan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Lingkup isu yang ditangani oleh Aceh Women for Peace Foundation ini juga cukup kompleks. Seperti perempuan dari sisi perdamaian, pendidikan hukum dan HAM, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, pendidikan politik, perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya alam, hingga ketahanan pangan. Seperti apa sebenarnya problematika yang dialami oleh perempuan di Aceh dan juga seperti apa usaha yang dilakukan oleh Aceh Women for Peace Foundation dalam pendampingan. Telah hadir bersama saya Mbak Irma Sari selaku Direktris organisasi nirlaba ini. Assalamualaikum Kak Irma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mari kita bicara tentang perempuan ya. Apa yang menggugah Anda untuk berkecimpung dalam upaya memerangi kekerasan seksual pada perempuan Aceh? Ya, karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang ada di Aceh, saya bersama dengan teman-teman aktivis yang ada di Aceh merasa tergugah untuk ikut bersama-sama memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh. Saat ini di Aceh itu kita telah mendata untuk tahun 2013 ada sekitar 355 kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan di Aceh. 143 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. 70 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bukan hanya itu, ada 24 kasus juga itu kasus incest. Kasus incest kan, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Itu ada sekitar 24 kasus. Jadi kita bersama dengan teman-teman dari aktivis tergugah untuk memerangi kekerasan seksual yang ada di Aceh. Ya, berarti yang lebih banyak adalah persentase jumlah kekerasan seksual pada anak. Ya. Lalu dari mana muncul ide ataupun inisiatif untuk membentuk wadah organisasi Aceh Women for Peace Foundation? Iya, sebenarnya kita membentuk lembaga ini, organisasi ini sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu kita memetakan apa saja kebutuhan perempuan saat itu. Saat itu kan masa transisi ya, masa transisi perdamaian Aceh. Tahun 2009 kita bersama dengan teman-teman yang lain memetakan apa saja permasalahan yang dihadapi perempuan. Salah satunya adalah perempuan tidak mendapatkan akses akan keadilan, perempuan masih mendapatkan kekerasan, perempuan tidak sejahtera. Jadi kita bersama dengan teman-teman membuat lembaga ini ingin agar perempuan mendapatkan keadilan, perempuan mendapatkan kesejahteraan, dan tidak ada lagi kekerasan untuk perempuan, seperti itu. Iya, sebenarnya Mbak Irma, seperti apa sih karakter dari perempuan Aceh ini? Sebagaimana sejarah Aceh ya, perempuan Aceh itu adalah perempuan yang sangat kuat, sangat tangguh. Pada abad 16 saja kita itu ada seorang perempuan namanya
Sri Ratu Safiatuddin. Beliau adalah pemimpin di Aceh. Beliau pernah memimpin Aceh saat itu menunjukkan bahwa perempuan Aceh adalah perempuan yang kuat, perempuan yang bisa menjadi pemimpin seperti itu. Tapi seiring waktu ya, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Aceh, yang itu konflik, yang itu bencana. Sekarang saat ini ada sebagian besar perempuan yang sudah tertutup, apalagi untuk kasus-kasus kekerasan seksual ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang masih menutup diri, tidak mau melaporkan. Itu salah satu banyak sih kasus-kasus seperti itu yang ada di Aceh. Walaupun dulunya Aceh pernah jaya dengan perempuan-perempuannya, ada Malahayati, ada Cut Nyadin, seperti itu. Iya. Tadi Mbak katakan menutup diri, ada yang menutup diri. Nah, apakah ini pengaruh budaya sehingga mereka menutup diri begitu? Padahal mereka mengalami kekerasan itu. Bisa dikatakan seperti itu karena kita kan budaya Aceh masih budaya Islami ya, masih sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa melaporkan kekerasan itu sama dengan membuka aib. Itu sebagian orang berpikir seperti itu. Bahkan ada orang yang melaporkan kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus kekerasan seksualnya ke polisi, itu dianggap membuka aib diri. Dan itu malahan ada beberapa kasus orang yang membuka aib diri, yang dianggap membuka aib itu diusir dari kampungnya, seperti itu. Jadi lebih banyak orang yang menutup diri, ya menyimpan rapat-rapat lah yang menganggap itu adalah aib, seperti itu. Iya. Mbak Irma, seperti apa usaha yang Anda dan juga Aceh Women's for Peace Foundation ini lakukan untuk korban kekerasan ini, membela mereka? Iya, jadi kita Aceh Women's for Peace Foundation (AWPF) bersama dengan Jaringan Perempuan Aceh 231, kita sama-sama melakukan pendataan untuk kasus-kasus kekerasan seksual dan juga kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya, seperti itu. Kita melakukan pendataan, kita melakukan investigasi jika ada kasus yang masuk, seperti itu. Kita juga melakukan pendampingan terhadap korban, kita melakukan advokasi baik itu litigasi maupun non-litigasi, sampai kita dampingi korbannya sampai ke pengadilan, sehingga korban mendapatkan haknya, akses keadilan atas korban. Tidak lupa juga kita melakukan penanganan psikologinya, karena kan kalau korban itu sudah mendapatkan tekanan, bisa mereka menjadi trauma, seperti itu. Kita juga mendampingi psikologinya mereka. Mbak Irma, selama Anda berkecimpung di dalam upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan ini, sejauh mana kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan Aceh? Iya, ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu, saya mengingat seorang gadis kecil, dia baru umur 6 tahun, diperkosa oleh seorang pamannya sendiri. Itu setelah diperkosa, dia dibunuh, juga dimutilasi. Itu suatu pembelajaran besar buat kita dari gerakan perempuan, juga dari pemerintah Aceh saat itu. Ini adalah pukulan terbesar buat kita, karena seorang perempuan, anak gadis kecil, kita itu tidak bisa melindungi diri dari si korban. Ini adalah pukulan besar buat kita. Dari situ kita selalu melakukan sosialisasi pemerintah, kita ngajak pemerintah untuk melakukan advokasi kasus ini, sehingga saat ini kita bersama dengan P2 TP2A Banda Aceh, Kota Banda Aceh, kita melakukan sosialisasi penyuluhan kepada anak-anak sekolah, bagaimana kekerasan seksual, bagaimana pendidikan seksual untuk anak-anak remaja, juga remaja dan anak. Kita memberikan informasi kepada mereka, seperti itu. Lalu seperti apa tindakan dari pihak berwenang seperti aparat hukum dalam memberikan perlindungan? Iya. Kita memberikan apresiasi besar sebenarnya untuk kepolisian, karena di kepolisian sendiri sudah ada ruang untuk khusus penanganan perempuan dan anak. Ini adalah suatu yang kemajuan besar ya buat kita, karena polisi sangat juga terbuka, khususnya di Kota Banda Aceh dan di provinsi sendiri, karena mereka punya ruang sendiri. Ketika ada penanganan kasus, mereka langsung datang ke lapangan. Ini adalah sesuatu yang sangat kita inginkan dari awal, seperti itu. Lalu Mbak Irma, kalau lewat Aceh Women's for Peace Foundation, apakah sudah ada perubahan yang dirasakan, baik itu mungkin dari menurunnya angka kekerasan atau mungkin dari segi keberanian para perempuan Aceh ini untuk mengungkapkan bahwa ia mengalami kekerasan, tidak lagi menutup diri? Iya,
Sebenarnya gini ya, kasus kekerasan ini kan kasus besar, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua organisasi, tapi semua masyarakat harus ikut turun tangan untuk penanganan kasus ini. Tidak bisa hanya kita organisasi perempuan, tidak bisa hanya polisi, tidak bisa hanya pemerintah, tapi juga masyarakat ikut andil dalam proses menyelesaikan kasus-kasus ini. Kalau kita data sebenarnya data ini malahan dari tahun 2011 ke 2012, 2013 ini kasusnya meningkat tajam, lebih tinggi gitu. Jadi mungkin ini sebenarnya bukan kasus yang meningkat tajam, tapi sekarang sudah ada keinginan dari perempuannya sendiri, oleh anaknya sendiri untuk membuka kasusnya. Mungkin kita melihat dan kita menyadari sebenarnya ya, kasus itu dari tahun ke tahun itu ya ada gitu, tapi baru tahun 2013 mereka berani mengungkap kasusnya seperti itu. Ya. Baik Mbak Irma, ditahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Tidak hanya melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, Irma Sari beserta teman-temannya juga mengasah kreativitas pada sekelompok perempuan di beberapa gampong atau desa dengan kegiatan keterampilan. Seperti apa? Kita simak tayangan berikut. Program pendampingan menjadi salah satu kegiatan rutin bulanan yang dilakukan oleh Irma Sari kepada para perempuan di beberapa gampong atau desa di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Biasanya kegiatan ini diisi dengan berbagai materi dari kasus-kasus kekerasan serta pelecehan yang dialami para perempuan dan dilakukan dalam bentuk diskusi bersama di sebuah masjid. Program pendampingan ini juga bertujuan sebagai upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan penting dan penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim. Selain itu, kegiatan ini menjadi media belajar bersama di bidang pendidikan publik dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil. Pelatihan keterampilan adalah kegiatan lain yang diberikan oleh Irma Sari kepada perempuan-perempuan yang umumnya adalah kaum ibu. Saat ini, sudah ada 6 gampong yang telah diberdayakan oleh Irma Sari melalui program pelatihan keterampilan. Adanya pelatihan keterampilan yang bersifat gratis ini menjadi sebuah cara yang dirasa cukup efektif dalam usaha membangun kemandirian ekonomi lewat penguatan kelompok bagi para perempuan gampong. Mbak Irma, sudah berapa lama Anda melakukan kegiatan pemberdayaan ini? Ya, kami melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan ini sebenarnya sudah 5 tahun yang lalu, dari tahun 2009. Ini merupakan visi dan misi dari lembaga kita. Kita ingin adanya perdamaian dan kesetaraan gender di kehidupan sosial masyarakat Aceh saat ini. Terus juga kita ingin membangun kemandirian ekonomi dari perempuan-perempuan Aceh. Juga kita ingin berjaringan dengan beberapa organisasi lainnya yang ada di Aceh, yang ada di nasional dan internasional, sehingga adanya penegakan hak asasi perempuan di Aceh seperti itu. Apakah ada tantangan ataupun kesulitan di awal Anda melakukan kegiatan ini? Karena ini kan Anda harus masuk ke gampong-gampong desa ya dalam bahasa Aceh. Iya. Tantangan pasti ada ya. Awal kita datang ke Gampong itu 5 tahun yang lalu, tantangan besar buat kita karena ada sebagian Gampong yang menganggap ini tidak penting buat Gampong kami gitu. Gampong kami sudah banyak tuh lembaga-lembaga yang datang untuk memberi bantuan seperti itu. Tapi yang kita lihat kebanyakan dari lembaga yang datang sebelumnya hanya memberikan uang gitu, bantuan gitu. Tapi tidak memberikan pendidikan. Kita datang memberikan pendidikan gitu, penyuluhan hukum gitu. Jadi itu yang membuat kita beda dengan organisasi-organisasi lainnya gitu. Itu yang kita yakinkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di gampung-gampung ketika kita awal masuk ke gampung tersebut. Iya, sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh perempuan yang sudah Anda berdayakan? Iya, manfaatnya cukup luar biasa. Saya lihat sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah berani tampil di depan ketika ada rapat-rapat di Gampong. Mereka sudah berani berbicara, sudah berani mengungkapkan keinginan mereka seperti itu. Itu salah satu yang luar biasa yang kami capai gitu. Karena kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan di Aceh
yang belum berani tampil di depan seperti itu, belum berani masuk ke dalam forum-forum atau rapat-rapat seperti itu. Jadi dengan adanya kita memberikan pendidikan kepada mereka, pendidikan public speaking, pengetahuan kepada mereka, mereka sekarang ini sudah berani tampil di depan, dan sekarang suara-suara mereka juga didengarkan oleh aparatur gampungnya mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, Aceh memberlakukan sistem hukum syariat. Sebenarnya seperti apa implementasi hukum ini dalam keberpihakannya terhadap kaum perempuan? Iya, di Aceh memang ada pemberlakuan syariat Islam ya. Kita selalu positive thinking terhadap pemberlakuan syariat Islam ini. Segala produk hukum yang dilahirkan pasti ingin melindungi warga negaranya, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Kanun yang ada di Aceh atau kita sebut perda di wilayah lain itu memang melindungi perempuan, tapi pada saat implementasinya bukan tidak ada diskriminasi di sana, kekerasan di sana gitu. Banyak sekali kasus-kasus implementasi syariat Islam itu menggunakan kekerasan dan diskriminasi di dalamnya seperti itu. Kita dari masyarakat sipil mendorong sebenarnya adanya kanun syariat Islam ini tidak hanya memberikan penghukuman kepada masyarakat atau pelaku pelanggaran syariat Islam, tapi juga memberikan pendidikan kepada mereka pelanggar syariat Islam itu, pelanggar kanun syariat Islam. Ya. Anda juga aktif berkutat dalam upaya penguatan tokoh adat perempuan Aceh. Permasalahan seperti apa yang dihadapi terkait dengan isu gender? Iya. Masih sepertinya ketika ngomong perempuan, masih saja perempuan belum berani bersuara. Itu adalah satu problematika besar ya. Sekarang itu ada ketimpangan relasi sebenarnya. Ketimpangan relasi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Itu sebenarnya yang membuat perempuan kenapa tidak berani bersuara. Kita bersama dengan lembaga-lembaga lain memberikan penguatan kepada mereka, dan sekarang ada beberapa orang perempuan memang sudah berani, tokoh-tokoh perempuan sudah berani tampil di depan, sudah berani bersuara, sudah berani menyampaikan aspirasinya mereka. Tokoh perempuan atau tuhaput yang ada di Aceh ini, mereka itu ada di posisi ini saat ini itu karena memang ada kanun yang mengamanatkan mereka untuk ada di posisi ini. Kita tidak tahulah ketika tidak ada kanun ini apa perempuan akan ada di dalam posisi itu gitu. Jadi kita sangat berapresiasi besar lah untuk pemerintah Aceh gitu sudah mengamanatkan perempuan harus ada dalam susunan kepemimpinan di Gampung seperti itu. Iya. Apa makna perempuan bagi masyarakat Aceh terlepas peran mereka sebagai istri ataupun ibu? Iya. Perempuan Aceh itu perempuan yang kuat, yang tangguh, perempuan yang luar biasa. Saya lihat perempuan yang tidak hanya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tapi mereka juga adalah pekerja sebenarnya ya. Pekerja, banyak sekali perempuan yang ibu rumah tangga, mereka di KTP-nya cuma ibu rumah tangga, padahal mereka itu petani, mereka memenuhi kebutuhan untuk anak dan suami anak-anaknya, memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Jadi perempuan itu di Aceh tidak hanya ibu rumah tangga, nggak ada. Jadi mereka itu punya keterampilan sendiri, bisa berusaha seperti itu. Serba bisa. Serba bisa untuk perempuan Aceh. Baik, Mbak Irma, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, seperti apa komentar masyarakat tentang sosok Irma Sari? Kita lihat bersama tayangan berikut. Manfaat dari kehadiran Irma ini membuat kami ibu-ibu aktif, kreatif gitu ya. Baik dalam acara rapat-rapat, kemudian acara seperti ini, pelatihan kemarin itu, kalau bisa jangan hanya sampai di sini. Jadi kelanjutannya ada lagi pelatihan di tempat-tempat lain mengenai bidang-bidang lain. Irma memang orangnya gigih ya, memperjuangkan hak-hak perempuan. Karena saya melihat semenjak ada Irma datang ke kampung ini, memang agak beda ya. Dulu kami jarang kumpul-kumpul di Minasah. Ada acara-acara jarang, tapi kalau sekarang rutin sebulan sekali ya. Semoga Irma tetap ada di sini dengan AWPF-nya ya, karena kami belum yakin kalau Irma tuh nggak ada lagi, kami belum yakin kami masih bisa seperti ini. Jadi masih perlu dorongan, dukungan ya dari Irma. Seorang pekerja keras, tegas, tanpa pamrih.
Semoga apa yang kita cita-citakan di AWPF ini bisa berjalan lah ya, bisa mencapai cita-citanya dan AWPF bisa membuktikan bahwa AWPF bisa melakukan perubahan untuk perempuan. Anda aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar dan juga forum baik skala nasional maupun internasional itu dengan membawa permasalahan perempuan di Aceh. Nah, apakah permasalahan perempuan di wilayah lain, belahan dunia lain itu sama dengan yang dialami oleh perempuan Aceh? Iya, sebenarnya sama aja ya. Kasus-kasus perempuan, isu-isu perempuan di dunia sama seperti kita di Aceh. Masih banyak sekali perempuan-perempuan yang mendapatkan kekerasan, perempuan yang tidak mendapatkan akses keadilan, masih banyak sekali perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, juga masih minimnya keterwakilan perempuan di legislatif. Seperti itu adalah masalah-masalah besar yang ada di dunia. Kemarin kita membahas itu apa strategi yang perlu kita lakukan oleh organisasi-organisasi perempuan agar perempuan bisa ada keterwakilannya di legislatif, seperti itu. Ya, apakah ada kegiatan lain yang akan Anda lakukan ke depannya selain ini yang rutinitas? Ya. Kegiatan lain saat ini kita ingin membuat satu konsep rumah kuat namanya. Konsep rumah kuat itu adalah tempat kita terpanya perempuan-perempuan untuk mendapatkan kapasitas. Kita akan membuat satu konsep rumah kuat di mana di dalamnya itu kita akan memberikan pembelajaran buat perempuan-perempuan. Ketika kita memberikan pembelajaran kepada mereka, mereka juga memberikan kepada kita kembali. Kita akan membuka website untuk mereka. Ketika mereka punya tulisan, punya ilmu, punya pengalaman, mereka bisa menulis dan kita bisa share ke media sosial, ke media website misalnya gitu. Jadi kita mengajak mereka untuk mereka tidak hanya aktif di kampungnya, juga aktif di luar, seperti itu. Ya, Mbak Irma, apa harapan Anda ke depan? Ya, harapannya perempuan Aceh tidak lagi mendapatkan kekerasan ya. Ada undang-undang yang melindungi perempuan memang dijalankan dan diimplementasikan dengan baik, seperti itu. Perempuan mendapatkan kesejahteraan, perempuan dan anak bisa aman di rumahnya sendiri, di lingkungannya sendiri, seperti itu. Ya, baik Mbak Irma, terima kasih banyak sudah hadir di Selasar Budi dan berbagi kisah inspiratifnya bersama kami. Semoga sukses untuk kedepannya. Pemirsa, semoga apa yang telah dilakukan oleh Irma Sari dapat menjadi inspirasi sekaligus contoh tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Selasar Budi yang didukung oleh